Oke guys, kembali lagi di channel Toys Karta, yaitu channel di mana tempat bagi kalian pecinta dan penikmat pop culture, khususnya action figure di Indonesia. Kembali lagi sama saya Kemal. Nah, kali ini review yang keempat, kita coba ganti suasana ya. Jangan Marvel Legends terus. Tapi masih Marvel sih. Mau tahu nih mainannya apa kali ini? Kalian pasti tahu sih. Ini nih. Apa ya? Spider-Man. Bener, Spider-Man. Tapi agak beda ya. Kok tulisannya Jepang? Ya karena ini namanya Spider-Man. Kita memanggilannya biasa Spider-Man. Spider-Man ya sebetulnya sama aja sih. Dia Spider-Man juga. Tapi uniknya Spider-Man kali ini adalah dia tuh berasal dari serial yang dibikin sama Toy Company yang ada di Jepang pada tahun 1978, yaitu tayang 42 episode di Jepang. Pada waktu itu Marvel sama Toy Company ini yang suka bikin Kamen Rider, Metal Hero dan lain-lain, akhirnya bikin Spider-Man, yang mana cukup unik sih. Spider-Man ini punya mobil, punya robot, yang beda sama Spider-Man di Amerika. Oke, nggak usah panjang kali lebar, kita langsung aja unboxing dan review. Siap? Oke, let's go! Oke guys, ini dia box art dari Spider-Man atau Spider-Man bikinan dari Toy Company. Jadi ini ceritanya dulu Marvel bekerja sama ya sama Toy Company yang bikin Kamen Rider. Itu dia bikin serial tokusatsu, diadaptasi juga jadi versi Jepang. Ini dia nih, kayak gini nih. Ini kalau dari depan modelnya open window karena ini produk reguler. Dan lihat modelnya kayak jaring-jaring nih, lucu juga. Jadi kita cuma bisa ngelihat sedikit nih, ada tangannya, ada kepalanya, terus ini ada jaring sedikit, tapi belum kelihatan dalamnya, nanti kita buka. Terus di sini ada logo serialnya, terus ada Spider-Man-nya nih, lagi pose, logo Marvel ya karena dia buatan Marvel, lisensinya, Imagination. Oke, ini sampingnya masih gambar Spider-Man-nya pose. Di sisi sininya juga ada figurnya nih, Spider-Man-nya di pose yang lain. Nah, untuk belakangnya ini dia beberapa pose-pose yang bisa kalian buat ya, yang beberapa referensi dari serialnya nih. Tapi ini gambar figurnya ya, jadi di sini nggak ada gambar, sama sekali nggak ada gambar artnya, semuanya gambar figurnya langsung. Oke, kita buka aja ya. Nah, oke. Nah, ini baru kelihatan nih. Jadi di sini ada figurnya kan ya. Ada 2 kepala tambahan, tangannya banyak seperti biasa. Saya kasih tangan yang banyak. Terus nih aksesorisnya ada jaring yang besar nih, ada beberapa jaring yang kelihatannya bahannya tali ya. Nanti kita coba buka ya. Oke, kita langsung review aja. Let's go. Oke guys, jadi ini kalau udah dibuka nih si Spider-Man-nya, aksesorisnya banyak banget ya. Nah, sebelumnya tadi sih belum diperkenalin kalau misalnya si Spider-Man Jepang ini beda sama yang di versi Amerikanya. Yang jelas dia ini bukan Peter Parker, dia namanya Takuya Yamashiro, yaitu seorang pembalap motor yang akhirnya tubuhnya ini diinjek sama alien dari planet Spider. Akhirnya dia dapat kekuatan, dan seperti tokusatsu Jepang lainnya, nah karena ini masuk ke serial tokusatsu ya, karena bikinannya Toy. Akhirnya dia punya beberapa gear tambahan yang bisa ngedukung dia bertarung sama musuh. Kayak yang di tangannya nih ada Spider Bracelet, dia punya mobil juga, dia punya robot juga namanya Leopardon. Nah, tapi karena mobil dan robotnya nggak ada, jadi kita bahas Spider-Man-nya aja. Nah, jadi figur ini cat merah sama birunya Dove ya. Dove banget. Merahnya juga bukan merah yang metalik atau shiny gitu ya. Dia benar-benar merahnya lebih agak ngepink sih sebetulnya warnanya.
agak pucet. Terus tingginya itu kurang lebih 15 cm ya, 15 cm. Nah, kita belajar istilah di sini. Kalau diputar nih kita lihat artikulasinya banyak banget ya, bisa banyak banget. Karena lihat di pahanya aja sampai berlapis kayak gini. Jadi kalau untuk pahanya jelas dia bisa 90 derajat. Belakangnya sih mentok sampai sini aja ya. Terus dia bisa mutar sini pahanya. Bisa ditekuk juga nih lututnya. Cukup jauh. Kakinya bisa sampai di pelintir ya sepatunya. Terus untuk bagian pinggangnya sampai situ aja, nggak terlalu bisa jauh-jauh banget. Di dadanya, nah ini di dadanya nekuk sampai sini aja. Cuma belakangnya agak lumayan sih. Depannya mentok sampai sini aja. Oke, nah di sini nih di bahunya dia punya butterfly joint ya. Jadi si tangannya ini bisa ditekuk sampai ke depan. Nah, kayak gini nih. Ke belakang, ke depan. Kelebihan kayak butterfly joint gini, dia bisa lebih, posenya lebih fleksibel. Terus ini seperti joint biasanya, bisa muter, bisa ke atas ke bawah. Di lengannya juga double joint. Cuma double jointnya menurut saya kurang rapi ya. Kenapa? Karena dia cuma ngasih biru aja. Harusnya si bandai ini bisa sebelah sininya diwarna merahin aja setengah-setengah supaya lebih seamless gitu kelihatannya. Kalau gini kelihatan banget kan kayak potongan. Tapi it's okay karena pasti kita kan majang dia kan akan di pose-pose kan. Terus di yang spesial nih ya, di lengan kirinya nih ada namanya spider bracelet nih. Ini detail banget sih. Dan ini bisa dibuka. Ya bukanya sih nggak terlalu jauh ya. Nah itu. Bukanya nggak terlalu jauh tapi ini nih gear utamanya, peralatan utamanya dia untuk manggil gear-gear yang lainnya. Kita tutup dulu aja ya. Nanti dilihatin detailnya. Sebelah sininya sama. Untuk tangannya ball jointnya, jadi dia bisa bergerak bebas. Nah untuk kepalanya nih, lehernya cukup dalam, tapi untuk Spider-Man nggak terlalu bisa nekuk banget ya. Tapi di bagian kepala atasnya juga agak terbatas sedikit, tapi udah bisa untuk pose-pose tertentu. Oke, jadi kita lihat sekarang Spider-Man-nya sama aksesoris lainnya. Spider-Man-nya kita akan coba pasangin aksesoris lainnya ya. Nah, si joint tangannya ini ball joint, jadi tinggal dicopot aja. Nah, gampang kan? Terus dipasang, ada lubangnya, klek. Nah ini gampang banget. Terus sebelah kanannya juga sama. Oke. Nah, uniknya, jadi dapat aksesoris sepatu ya, yang kelihatannya hampir sama aja, tapi ternyata kalau mau diperhatiin detail, beda nih kayak gini nih. Nah, yang dari boxnya punya detail kayak sepatu balet. Kita coba pasang dulu, tinggal ditarik aja nih, pelan-pelan. Jadi kalau nariknya nih megang kaki sininya sama bawahnya. Nah, copot, langsung pasang. Nah, plug and play gampang. Nah, sepertinya yang sepatu yang dari bawaannya nih, ini ketika si aktornya, suit aktornya sedang berakting biasanya di tempat-tempat yang
nggak terlalu ekstrim. Nah tapi kalau yang sepatunya yang kayak balet gini, sepatu yang satunya yang kita dapat dari kotaknya, itu ketika dia kayak manjat-manjat, jadi butuh sepatu yang lebih fleksibel kan. Jadi sebetulnya gunanya aksesoris yang sepatunya ini untuk series akurat aja, nggak ada fungsi lain, nggak ada magnet, nggak ada apa. Dia untuk series akurat aja buat bener-bener fans Spider-Man. Oke. Terus kepalanya ya, kepalanya nih kita dapat 2 lagi, yang mana nggak terlalu kelihatan ya bedanya, aneh juga. Coba bisa lihat bedanya di mana. Bersama aja kan ya, cuma bedanya kalau misalnya diperhatiin lebih detail, yang di kepala lainnya nih punya garis hitam yang lebih tebal, tapi kalau ini agak lebih tipis. Nah bukanya, jadi kepalanya nih nggak ball joint ya, ball joint dalamnya, tapi bukanya kayak gini, tertarik pelan-pelan aja. Nah jadi dalamnya kopong ya, kosong gitu, dan di sini udah ada kayak rumah kepalanya, ada motifnya, itu ngikutin dalamnya. Nah ini gunanya untuk, ini kepala ini tinggal langsung masukin aja, pluk, nah gitu. Jadi biasanya kalau misalnya ball joint agak susah ya nyopotnya. Nah kalau ini benar-benar tinggal diangkat, pasang lagi satunya. Nah nggak terlalu beda banyak, tapi lumayan lah dapat tambahan lagi. Terus ini kepalanya udah, jaringnya ya. Lalu untuk aksesoris jaringnya ini cukup banyak ya. Tadi seperti yang udah dilihat di awal, dikirain kan si jaringnya ini kain benang gitu, tapi ternyata plastik, cuma motifnya aja. Nah masangnya ini gampang. Untuk yang model gini nih ada bulat nih, bulatan. Itu dicopot dulu tangannya. Nah ini harus diselipin di sela-sela joinnya, terus dimasukin lagi. Nah gitu doang, gampang kan. Terus yang jaring yang model ini karena ada lubangnya, dia masukin aja. Nah tuh, kita bisa bikin pose dengan jaring yang model kayak gini, dia untuk menjebak musuhnya. Terus yang lain ada nih versi lebih panjangnya, sama cara masangnya kayak tadi, diselipin. Dan yang uniknya di sini dapat jaring yang seperti ini, tapi udah ada tangannya nih. udah ada tangannya yang nempel. Jadi caranya kita harus copot dua-duanya. Terus pasang di figurnya pelan-pelan, tangan kiri dulu, kayak pasang tangan biasanya. Bedanya ini tangannya langsung nempel ke jaringnya. Tuh lihat. Nah ini tangannya nggak bisa dilepas ya, jadi ini si jaring ini udah fix bentuknya L. Oke. Jadi segitu aja sih aksesorisnya. Kalau tangan tadi kan banyak, walaupun kita nggak nyobain semua, tapi caranya sama. Terus jaring-jaring untuk sepatunya tadi ada 2 model. Yang satunya model kayak sepatu balet, yaitu untuk series akurat. Lalu untuk jaring-jaringnya punya banyak pilihan ya, yang tadi yang pendek, yang panjang, bisa ada yang untuk ngejebak, harus dipasang ujungnya. Ini tebal, agak tebal ya plastiknya, agak berat, jatuh. Lalu ada jaring yang bentuknya L ini yang udah ada tangan. Nah ini dia nih, kalau si Spider-Man kita compare sama Spider-Man lainnya dari sama-sama lini SAF ya. Kita lihat sama yang si Tom Holland, ini kan yang versi film pertamanya, ini versi Far From Home-nya. Dia kelihatan lebih pendek ya, karena memang tingginya mereka cuma 14 cm ya, sedangkan si Spider-Man ini 15 cm. Jadi beda 1 sentian. Proporsinya juga kelihatan banget, yang 2 ini lebih kecil.
Ini memang lebih tinggi, lebih bagus sih proporsinya yang sekarang nih. Yang keluaran sekarang, yang dulu nih agak kurang ya sebetulnya. Jadi ini lebih keren yang mana menurut kalian? Oke guys, jadi itu dia unboxing dan review SHF Spider-Man atau Spider-Man bikinannya Toy. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih ya, ini nih untuk pertama kalinya sih, kayaknya untuk pertama kalinya ya, si sosok ini akhirnya keluar di versi 6-7 inch, 6 inch sih lebih tepatnya. Ini bagus banget timingnya. Kenapa? Karena saya kira sih tadinya si Spider-Man ini bakalan dikeluarin sama Hasbro Marvel Legends ya, karena mereka lagi gencar-gencarnya bikin Spider-Verse, ngelengkapin gitu setiap Spider-Man-nya kan ada banyak. Nah ini kan salah satunya nih, dia juga masuk di komik Spider-Verse yang terakhir. Tapi ternyata si Bandai ngambil jalan duluan untuk bikin figur ini, yang mana ternyata aksesorisnya cukup dibuat series akurat ya, sampai ada tadi sepatu tambahannya yang dikirain bakal ada magnetnya atau ada gimmick suatu, ternyata nggak, hanya beda bentuknya seperti sepatu balet. Kenapa? Mungkin sepertinya di seriesnya ini ketika si suit actornya harus acting yang ekstrim, lebih ekstrim, dia harus pakai sepatu yang lebih fleksibel kan ya. Jadi nggak pakai sepatu yang jaring-jaring mulus kayak yang biasanya. Terus untuk aksesorisnya ya seperti biasa Bandai ini lengkap ya, banyak banget. Kalian bisa gimmick macam-macam. Untuk artikulasinya juga oke banget. Tapi kekurangannya sebetulnya kalau buat saya pribadi cuma ada satu sih, kenapa? Yaitu ada di sendi double joint sininya. Jadi bukan karena artikulasinya, tapi karena si Bandai ini bikinnya full biru. Harusnya mending dia setengahnya dia bikin warna merah, jadi kelihatan lebih seamless gitu loh. Kalau ini kan kelihatan banget potongannya nih. Soalnya di kaki dan lainnya sih udah aman sih ya, ini potongannya bagus warnanya. Tapi di sini tuh kan kalau dari samping kan kelihatan kan malah jadi biru gini, kelihatan banget jadi mainan. Padahal kalau merah, oke. Terus sama aksesoris kepalanya sih yang walaupun dia dapat 2 lagi, tapi kayak nggak ada bedanya gitu, bener-bener kayak sama aja. Jadi mending kalau udah pakai satu kepala ya udahlah, nggak usah dirubah-rubah karena nggak gitu beda jauh. Terus yang paling bagus di figur ini adalah adanya di ini spider braceletnya di jam tangan yang kecil banget ini. Ini surprisingly bener-bener detail, nggak miss catnya, sampai tombol-tombol kecilnya nih masuk ya, hebat. Terus ditutupnya ada tulisan Spider-Man kecil. Ya sebetulnya itu aja sih yang bikin surprise-nya dari figur ini. Karena ya ini ya kayak Spider-Man biasanya aja, kostumnya nggak gitu beda jauh. Cuma ya warnanya nggak semerah Spider-Man biasanya, tapi dia lebih matte, warnanya lebih pucat. Jadi mungkin kalau kalian yang mau gunain untuk tes fotografi harus naikin warna merahnya sedikit supaya lebih bagus lagi. Ya. Jadi gitu aja, ini worth it banget untuk kalian yang lengkapin Spider-Verse atau ya pengen punya nih figur pertamanya yang full articulated dari sosok ini. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Jika kalian suka video ini, boleh klik like di bawah. Kalau misalnya video ini berguna untuk kalian, bisa share ke teman-teman kalian, share ke grup-grup mainan kalian. Nah, jangan lupa subscribe di bawah, karena kita nih seminggu akan 2 kali mengeluarkan review. Jadi pasti akan selalu update. Oke, gitu aja, sampai jumpa di review selanjutnya. Dadah!